Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara Berbinar, berbincang bersama narasumber. Nah, hari ini kita memiliki dua narasumber ya, teman-teman. Hari ini ada dua dokter. Oke, sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu ya, dokter. Oke. Siapa namanya, dokter? Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Dr. Gigi Indah dan juga teman saya. Saya Dr. Gigi Istia Sajadah Nur Mahmudah Saleh. Oke, di sini kami sebagai peserta program internship Dr. Gigi Indonesia yang sedang bertugas di Puskesmas Tanah Grogot. Oke, baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya teman-teman, kita langsung aja ke materi ya yang disampaikan oleh dokter. Silakan, dokter. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, Kak. Iya. Baik, kita langsung membahas tentang pencabutan pada resorpsi fisiologis dan persistensi. Apa sih itu persistensi? Jadi persistensi ini adalah suatu keadaan gigi desidui atau gigi susu yang tidak tanggal sesuai waktu normalnya, atau bisa juga dikatakan dengan gigi berlapis. Jadi dengan gigi desidui yang masih berada dalam rongga mulut, sementara gigi penggantinya sudah erupsi. Kemudian keadaan tersebut dapat disebabkan oleh gigi permanen yang tumbuh pada posisi yang salah, sehingga tidak menyebabkan akar gigi desidui mengalami resorpsi secara normal. Kemudian apabila 3/4 akar gigi permanen telah terbentuk dan siap untuk erupsi, maka gigi permanen akan tetap melakukan gerakan oklusal dengan mengubah arah erupsinya, yaitu ke arah palatal atau lingual, labial atau bukal, gigi sulung yang belum eksfoliasi. Kemudian penyebab persistensi ini apa sih? Nah, yang pertama penyebabnya itu ada dari defisiensi nutrisi atau kurangnya nutrisi. Kekurangan nutrisi ini menyebabkan pembentukan jaringan periodontal berlangsung sangat lambat sehingga proses resorpsi tulang terhambat. Kemudian yang kedua ada anomali gigi. Jika terjadi inflamasi pada gigi seperti ankilosis, kemudian adanya granuloma, nekrosis, dapat menyebabkan persistensi karena dapat mengganggu resorpsi gigi. Kemudian yang ketiga yaitu malposisi benih gigi permanen, yaitu arah erupsi gigi permanen yang menyimpang sehingga menyebabkan gigi susu tidak terresorpsi sebagian atau seluruhnya, sehingga gigi susu tetap berada di lengkung gigi. Oke, jadi persistensi ini banyak terjadi pada anak usia 6 sampai 12 tahun. Jadi rentang usia 6 sampai 12 tahun ini diyakini sebagai periode kritis pertumbuhan dan perkembangan dentofasial. Kemudian elemen gigi yang paling banyak mengalami persistensi gigi adalah gigi seri depan, atas maupun bawah. Tapi yang paling banyak dan sering ditemui itu adalah gigi seri depan bawah. Betul. Kemudian persistensi gigi sulung ini atau gigi susu ini kebanyakan dijumpai dalam bentuk gigi yang utuh, yaitu sekitar 79,27%, sedangkan pada regio posterior paling banyak berupa sisa akar yaitu 91,3%. Jadi untuk persistensi gigi ini tidak hanya di bagian gigi anterior saja, tetapi juga bisa di bagian posterior atau gigi belakang atau gigi geraham. Kemudian untuk mobilitas dan resorpsi fisiologis. Nah, mobilitas ini didefinisikan sebagai suatu keadaan yang dimana goyangnya gigi geligi. Kemudian pada gigi desidui, mobilitas gigi dapat disebabkan oleh resorpsi fisiologis yang terjadi pada akar gigi. Kemudian prosesnya terjadinya resorpsi gigi ini yang pertama itu merupakan proses fisiologis yang terjadi pada pergantian gigi permanen. Kemudian adanya sel yang bertanggung jawab pada proses resorpsi tersebut adalah sel odontoklas.
Kemudian prekursor sel odontoklas tersebut mengalami diferensiasi dan memberikan sinyal untuk memulai proses resorpsi gigi sulung pada area dan waktu yang spesifik. Kemudian proses resorpsi akar gigi sulung dimulai dari bagian akar gigi sulung tersebut yang paling dekat dengan benih gigi permanennya. Nah, karena adanya diferensiasi makrofag menjadi odontoklas akan meresorpsi sementum dan dentin akar. Oke, terima kasih dokter sudah sama-sama. menyampaikan ya. Jadi itu tadi ada tanda-tanda misalnya dia karies gigi itu beda nggak ya dok? Karies gigi itu sama ini beda nggak ya? Kalau karies gigi kan dia gigi yang berlubang. Kalau persistensi ini Beda dia ya, kayak- gigi susunya belum goyang atau belum copot, tapi gigi dewasanya sudah tumbuh. Nah, Berarti kayak berakar gitu ya iya, dok? jadi dia kelihatan bertumpuk biasanya. Oke, berlapis, berlapis bahasa jadi juga, ya. Jadi iya. bercabang dong jadinya ya Bercabang, kan? bercabang. Baik, ini ada pertanyaan nih dok untuk ada 4 pertanyaan ya. Ini saya mau bertanya, apa yang terjadi jika persistensi tidak dirawat gitu dok? Ya, jadi kalau persistensi ini tidak dirawat karena tadi dia kondisinya itu seperti berlapis dan juga bertumpuk. Jadi ada kemungkinan terjadi masalah yang namanya maloklusi. Maloklusi itu contohnya adalah gigi berjejal, di mana jika gigi berjejal maka pembentukan plak atau sisa makanan akan lebih gampang menempel pada area tersebut. Iya. Sehingga jika tidak dibersihkan secara teliti maka dapat menyebabkan gigi karies atau gitu, gigi yang berlubang berlubang itu. tadi ya. Iya. Benar. Kemudian selain itu juga dapat menyebabkan kesulitan mengunyah mungkin karena bertumpuk tadi Iya. atau gangguan fonetik, gangguan estetika, dan dapat mengganggu penampilan anak. Anak-anak kan juga kadang sudah mulai memperhatikan penampilan ya, jadi iya, bisa mengganggu penampilan anak juga. Benar, oke. Nah ini selanjutnya dokter, bagaimana cara mencegah persistensi? Apa yang harus dilakukan saat ditemukan adanya tanda persistensi? Oke, cara mencegah persistensi. Jadi secara klinis kita itu biasanya tidak mengetahui gimana apakah gigi dewasanya itu sudah mau tumbuh atau belum. Biasanya kita taunya kalau sudah mahkotanya itu muncul sedikit iya, gitu ya. Jadi persistensi ini karena rentang waktunya di 6 sampai 12 tahun terjadinya, maka kita harus memastikan asupan nutrisi anak itu terjaga di fase-fase ini. Kemudian juga kesehatan secara umumnya perlu dipantau oleh orang tua gitu. Kemudian kita juga dapat mencegah dengan dilakukan pemeriksaan rutin ke dokter gigi untuk anak-anak yang beresiko kariesnya tinggi. Biasanya kita lebih sering untuk periksanya, biasanya 3 bulan sekali. Tapi kalau Bisa ya? misalnya kalau misalnya dia resiko kariesnya rendah, bisa setiap 6 bulan sekali aja. Gitu. Tapi kalau agak parah 2 minggu Iya, sekali? Apa sih? setiap 3 bulan 3 bulan sekali, sekali, oh iya. itu harus periksa gitu, biar kita bisa memantau Iya, perkembangannya gitu perkembangan. ya. Kemudian jika sudah ditemukan tanda akan persistensi gitu ya, biasanya sudah kelihatan Iya, kelihatan gigi dewasanya itu tumbuh lebih ke belakang atau lebih ke depan Jadi gigi sendung. susunya ya. Nah itu bisa kita lakukan pencabutan pada gigi susunya biar gigi dewasanya ini tumbuh pada posisi yang benar gitu, nggak yang terlalu ke depan atau terlalu ke belakang itu. Tapi biasanya kan dok ada juga kadang gigi susu itu kan maksudnya dia enggak bercabang tapi dia kayak misalnya bertumpuk gitu, tapi pas dia tumbuh itu mungkin jatuh sendiri di atas nggak isi gitu. Nah, Kadang jadi, ada juga gitu, tadi sudah ada disinggung sedikit sama dokter Iya, Rizky. Kan kalau gigi susu itu dia di bawahnya biasanya sudah ada benih ada gigi benihnya ya. dewasanya. Kayak akar gitu ya, Dok, ya? Iya. Dia paling dekat di akar, Di akar. gigi susunya Oh, iya. kan. Nah, biasanya secara alami dia akar gigi susunya ini akan teresorpsi atau Iya. dia mengalami pengeroposan. Iya, Nah, benar ya. makanya biasanya gigi
susu itu akarnya sudah berkurang, tapi mahkotanya biasanya masih nempel Iya, di biasanya atas. seperti itu. Nah, iya, biasanya kalau dia belum goyang itu berarti akarnya itu sebenarnya masih ada. Mungkin dia resorpsinya baru sedikit aja. Tapi si gigi dewasanya sudah memilih untuk pindah lokasi aja lah ya, ini tumbuhnya maksudnya gitu. memereng gitu Iya, kayak tumbuh ke dalam mereng, gitu ya. mau agak ke depan atau ke belakang Karena tadi ada itu ruangnya ya. gitu. Iya gitu, karena nggak ada Iya, ruangnya benar. gitu kan. Jadi malah si gigi susunya ini malah nggak Iya, goyang nggak jadinya, atau goyang. goyang dikit aja gitu. Jadi agak belum, kecuali kalau dia mau cabut ke dokter gigi mungkin ya bisa dicabut gitu. Iya, biasanya kita cabut untuk biar posisi gigi Iya, dewasanya itu tetap pada posisi Posisinya. aslinya Iya, gitu. Tidak Iya. tidak mereng, tidak ke dalam. Oke. Ini lagi ada pertanyaan nih, Dok. Kalau gigi susu tidak goyang tapi gigi penggantinya belum ada tanda untuk tumbuh, bagaimana? Ya, jadi tadi sudah sempat saya singgung juga untuk persistensi ini, di mana gigi dewasanya akan tumbuh itu biasanya kan kita kalau secara pandang mata aja kita nggak bisa lihat dia itu sebenarnya posisinya sudah ada tepat di bawah kah atau di atau bawah. atau sudah berubah kah lokasi tumbuhnya. Biasanya kita lakukan pemeriksaan penunjang dengan melakukan ronsen panoramik. Nah, dari situ dilihat kelihatan biasanya apakah gigi dewasanya ini ada benihnya Iya, atau atau enggak. Nah, biasanya kalau nggak ada benihnya, gigi sulung itu kita biarkan saja, tidak dicabut, karena dia akan difungsikan sebagaimana mestinya. Jadi kayak tetap seperti gigi dewasa kita gunakan untuk mengunyah secara normal. Secara normalnya. Namun kalau dicabut, misalnya kan kita nggak tahu nih tadinya Iya. ada benih gigi dewasanya atau enggak. Kalau dicabut takutnya dia kan nggak ada penggantinya, udahan kalau nggak ada benihnya ya, jadi dia akan bolong. ompong sampai dewasa Ompong. gitu. Jadi enggak tumbuh-tumbuh gitu berarti, Dok, Iya, ya. nggak tumbuh-tumbuh, sudah melewati masa umurnya. Iya. Kayak harusnya dia sudah tumbuh di umur segini, tapi dia belum tumbuh-tumbuh juga. Nah, mungkin kita bisa lakukan pemeriksaan itu, pemeriksaan Pemeriksaan ronsen. ronsen ya. Oke. Selanjutnya nih, Dok, terakhir ya nih, Iya. usia berapa saja gigi susu anak copot biasanya? Iya, jadi untuk gigi susu itu pertama-tama dia muncul atau tumbuhnya itu mulai dari usia anak 6 bulan sampai 1 tahun. 6 bulan. Kemudian akan lengkap pada umur 2 sampai 2,5 tahun. Nah, kemudian pada gigi dewasa erupsinya untuk gigi seri itu dia biasanya di umur 7 sampai 8 tahun. Ada yang 6 sampai 7 tahun. Ini untuk referensi aja, Iya. untuk perkiraan aja. Tapi kalau biasanya ada juga kita temukan anak-anak yang gigi dewasanya sudah tumbuh lebih dulu Iya, lebih biasanya dibanding duluan. teman-teman yang lainnya. Misalnya ya, bisa aja gigi serinya itu tumbuh di umur 5 tahun itu juga bisa. Bisa juga ya. Tapi ada juga yang biasanya sangat terlambat, dan itu bisa terlihat bertumpuk gitu, bercabang. iya, apalagi kita mencurigainya ada kelainan mungkin, kenapa dia bisa lambat tumbuhnya. Iya, bisa jadi. Terus selain gigi seri itu ada gigi taring. Kalau gigi taring itu dia sama kayak di gigi geraham kecil, dia umur belasan. Jadi di atas 10 tahun itu baru tumbuh. Sedangkan untuk yang gigi geraham pertama, nah itu dia sama kayak gigi seri, umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun itu sudah seharusnya sudah tumbuh. Itu ya, soalnya kadang ada kan anak bayi tuh ya, ada duluan tumbuh gigi, ada yang lambat gitu. Itu Iya, tadi ya, Dok, ya betul. berarti. Iya. Nah, oke, mungkin itu ya teman-teman yang udah disampaikan sama dokter sudah jelas. Mungkin ada kesimpulan nih, Dok, supaya untuk menutup kita pembicaraan pada hari ini. Oke, Iya. baik. Menarik sekali pembicaraan kita hari ini tentang persistensi ya, Kak ya. Iya. Jadi persistensi ini atau gigi berjejal atau gigi tumbuh berlapis berlapis, ini iya. banyak sekali kita temui ya, Dok ya, selama Iya. kami ada di sini. Soalnya kan jarang ya, Dok, Iya. orang-orang awam tahu itu apa sih gigi berlapis, apa sih gitu kan, pada bingung tuh. Jadi
Biasanya kebanyakan diketahuinya itu sudah muncul setengahnya Iya, atau baru lebih diketahui tinggi ya, lagi, benar. gitu. Sehingga kami dokter gigi berharap untuk bunda-bunda di rumah, Iya. ayah yang ada di rumah untuk bisa memantau gigi anak-anaknya. Kalau misalnya anaknya sudah memasuki usia 6 tahun, sudah mulai diperiksa, dilihat gusinya. Kalau misalnya sudah terlihat gudukan putih ya dok ya, ingin menembus gusi, itu sudah mulai dipantau saja. Kalau misalnya masih belum goyang, boleh datang ke dokter gigi gitu. Berarti Dilakukan pencabutan. pencabutan. Nah, Ya, dilakukan mungkin itu ya tadi ya yang pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab, terus itu dokter sudah menjelaskan. Jadi bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang memiliki anak, jangan ragu untuk memeriksakan anaknya ke puskesmas ya di wilayahnya masing-masing. Terima kasih sampai sini dulu pembicaraan pada hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa. Dadah. Bye.